Sri Rahayu, saya pendamping PKH dari Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul sesi 8, sesi 15 tentang merencanakan tindak lanjut dari penanganan stunting. Untuk itu, mari kita simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ibu-ibu. Semangat. Ya ibu-ibu, terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di acara pertemuan kelompok ya Bu ya, yang biasa kita lakukan setiap bulannya, yaitu apa? P2K2. P2K2 itu apa ya Bu? Ada yang tahu P2? Pertemuan, kemudian peningkatan kemampuan keluarga. Nah, jadi kan setiap bulan itu kita rutin ya Bu melakukan pertemuan kelompok. Nah, untuk yang kemarin, sesi kemarin ibu-ibu masih ingat nggak tentang apa? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oh iya betul Bu Eti ya, hebat. Kemudian apalagi ya kalau tadi menjaga kebersihan diri dan lingkungan, contohnya apa Bu? Cuci tangan pakai sabun. Iya betul, hebat. Kemudian apalagi? Jamban sehat. Jamban sehat, betul. Kemudian minggu lalu juga ada yang menjelaskan sedikit ya tentang pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sekarang saya mau melanjutkan modul sesi selanjutnya tentang pencegahan penanganan stunting, modul 8. Nah, di sini kan kemarin ibu-ibu semua udah nulis tuh ya yang namanya tabel janji diri. Nah, ibu-ibu semua udah melakukan belum tabel janji dirinya? Udah dibawakan hari ini ya Bu ya? Iya. Nah, nanti dibahas ya untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang tabel janji diri yang sudah ibu-ibu tulis. Kemudian ibu-ibu kemarin menjelaskan tentang stimulasi ya Bu, stimulasi anak. Nah, stimulasi anak itu biasanya dilakukan umur berapa Bu? 0 sampai 6 bulan. Oh iya betul, Ibu Eti pinter. 0 sampai 6 bulan. Kemudian ibu-ibu yang lain umur berapa lagi? 2 sampai 6 tahun. Iya betul, hebat semuanya ya, masih ingat dilakukan dari stimulasi itu dilakukan dari hamil, mulai ibu hamil itu sudah dilakukan stimulasi sampai anaknya berusia 6 tahun. Iya, 0 sampai 6 bulan, kemudian dilanjutkan kembali 1 tahun sampai 6 tahun ya ibu-ibu ya. Harus diingat ya Bu. Nah, sekarang kita mulai membahas janji diri yang sudah ibu lakukan ya. Nah, kita sekarang melaksanakan rencana tindak lanjutnya. Nah, kan ibu-ibu semua ada harapan nggak untuk anaknya menjadi apa? Kemarin dituliskan ya Bu, coba dibacakan harapan orang tua supaya anaknya itu jadi apa aja. Coba Bu, yang kemarin ibu sebutin ini apa harapannya jadi apa? Anak sehat. Pasti semua ibu-ibu pengen ya anaknya selalu sehat, tumbuh kembangnya dengan baik. Kemudian apalagi Bu? Anak pintar. Pasti semuanya pengen kan semua anaknya jadi anak yang pintar. Kemudian banyak cita-cita anak yang pengen ibunya juga kesampaian cita-cita anaknya, kayak jadi guru ya Bu, jadi polisi, banyak dan lain sebagainya. Di sini banyak keinginan ibu-ibu, harapan orang tua untuk anaknya. Nah, kita langsung bahas aja ya Bu tentang janji diri yang ibu tuliskan di rumah yang sudah dilakukan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan ya. Sebentar. Sekarang coba ibu-ibu sebutkan hal apa aja janji diri yang sudah dilakukan Bu. Apa aja coba? Yang pertama apa Bu? Yang sudah dilakukan? Ibu Eti yang sedang hamil biasanya apa Bu? Iya. Minum tablet. Oh iya, minum TTD ya Bu, minum tablet tambah darah. Betul. Berarti Ibu Eti udah hebat ya, udah melakukan minum tablet tambah darah supaya kehamilannya
sehat ya Bu. Kemudian apalagi Bu? Misalkan Cuci tangan pakai sabun. betul Ibu siapa? Ibu Sukesi hebat ya, sudah melakukan CPTS. CPTS itu cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau cuci tangan itu nggak hanya cuci-cuci pakai itu aja ya Bu, cuma pakai air aja. Lebih sehat, lebih bagus itu menggunakan sabun ya Bu, biar lebih bersih. Kemudian apalagi Bu yang udah dilakukan di rumahnya? Menggunakan apa? Menggunakan jamban Oh, jamban sehat ya. Ya, pinter menggunakan jamban sehat. Menggunakan jamban, semua ibu-ibu di rumahnya punya jamban sehat ya Bu. Ada nggak di sini yang Ada. ada ya? Nah, Ya. makanya nanti ibu-ibu yang udah tahu pentingnya jamban sehat, nanti yang belum punya jamban di ini ya Bu, dikasih tahu bahwa kalau buang air besar itu sebaiknya di jamban, bukan di kolam atau sungai, karena itu dapat mencemari lingkungan sekitar. Jadi kesehatan itu bukan hanya makanan yang kita makan, tapi lingkungan sekitar pun harus ikut sehat ya Bu. Ya. Kemudian apalagi Bu yang udah dilakukan? Coba sebutin lagi. Ada lagi nggak? Memanfaatkan bansos. Oh iya betul. Ibu-ibu kan udah dapat bantuan sosial ya Bu. Jadi ibu-ibu semua sudah memanfaatkan bansosnya ya. Memanfaatkan bansos. Biasanya ibu-ibu memanfaatkan bansosnya dibelikan untuk apa aja? Untuk apa Bu? Beras. Untuk beras ya, untuk memenuhi kebutuhan apa Bu? Kebutuhan gizi, betul. Memenuhi kebutuhan gizi ya. Nah, ini ibu-ibu sudah hebat ya, yang sudah dilakukan sudah cukup baik. Nah, ada juga nih yang belum dilakukan. Kira-kira apa Bu yang belum dilakukan ibu-ibu di rumah? Ini ibu hamil, Ibu Eti biasanya yang belum dilakukan di rumah apa Bu? Ikut kelas hamil. Oh iya, ikut kelas hamil. Itu kenapa Bu nggak melakukan ikut kelas hamil? Kenapa? Sibuk. Oh sibuk Tidak ya. sempat. Baik, tak apa-apa ya. Ya. Nanti selanjutnya kalau ada waktu luangnya Ibu mengikuti kelas hamil, karena penting Bu untuk si jabang bayi, untuk kesehatan kehamilan ibu sendiri maupun untuk bayinya. Kemudian apalagi ya Bu yang belum dilakukan? Menimbang berat badan anak di posyandu. Oh, menimbang berat badan anak. Menimbang berat badan anak. Di mana Bu? Di Posyandu. Posyandu. Kenapa ini Bu? Kan di posyandu biasanya setiap bulan ya? Iya. Ya, setiap bulan. Ibu berarti belum melakukannya setiap bulan ya Bu? Iya. Kenapa Bu? Kenapa nggak dilakukan? Sibuk Masuk juga. Oh iya, oh gitu, sibuk juga. Terus ada lagi nggak Bu yang belum dilakukan? Memberikan simulasi pada anak. Oh iya, memberikan stimulasi ya Bu. Simulasi. Memberikan stimulasi pada anak. Ini kenapa Bu belum dilakukan? Sama sih. Masih sibuk. Juga ya, baik, nggak apa-apa Bu. Sibuk. Nah, di sini kan ada untuk Ibu Eti ya mengikuti ikut kelas hamilnya masih belum dilakukan. Kemudian menimbang berat badan anaknya Ibu Susi ya belum melakukan. Kemudian memberikan stimulasi. Nah, ibu-ibu semua kan stimulasi udah tahu ya pentingnya stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Gak apa-apa masih belum dilakukan, tapi untuk kedepannya saya minta dilakukan ya Bu, karena penting sekali ini supaya anak-anak kita itu pasti ibu semua kan pengen harapan orang tuanya bagus-bagus nih, pengen anaknya sehat, pengen anaknya pintar. Nah untuk itu, untuk terjadi
harapannya menjadi kenyataan, ya ibu-ibu juga harus merawat anak-anaknya dari mulai anaknya dari dalam kandungan sampai anaknya besar, tumbuh kembang dengan baik menjadi anak pintar, anak soleh gitu ya Bu. Nah, jadi cara untuk melakukan supaya anak tidak stunting, jadi tidak hanya dari ini stimulasi, kemudian dari kebersihan lingkungan, terus dari kebersihan lingkungan kayak tadi kan cuci tangan pakai sabun, kemudian dari lingkungan juga menggunakan jamban yang sehat. Kemudian ibu-ibu semua sudah memanfaatkan bansos dengan baik ya Bu ya. Jadi dimanfaatkan karena nggak semua orang dapat bansos. Ibu-ibu harus beruntung dan bersyukur dapat bansos supaya meringankan kebutuhan ibu-ibu semua ya. Nah, jadi selain gizi juga harus kebersihan lingkungan juga diperhatikan. Juga cukup jelas Bu penjelasan dari saya untuk sesi sekarang. Ya, jelas. Baik, kalau sudah jelas mungkin sedikit itu tentang pengetahuan ya Bu tentang melaksanakan rencana tindak lanjut dari pencegahan penanganan stunting. Baik, untuk sesi sekarang kita tutup aja ya Bu ya dengan ucapan alhamdulillah. Baik, saya tutup aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu kalau ada kurang-kurang kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.